Pembelajaran mengidentifikasikan penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasikan macam-macam perintah berulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok, menggunakan nested loop dan tabel. Dan secara umum, pada bab ini kita mempelajari kontrol kondisional pada blok PLSQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengontrol alur ekspresi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if pada struktur kontrol perulangan. Contoh perintah if macamnya ada 3, yaitu if then and dan if then else, if then else, if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok PLSQL pada contoh berikut. Contoh: bikin update row, bikin update employees, and update row, go to update row, dan end. Perintah if, cara penulisannya mungkin sama seperti pada penulisan pemrograman yang lain. Jadi if sebuah kondisi, then lalu statementnya apa, dan jika ada pilihan lain bisa ditambahkan else if, kondisinya bagaimana, lalu then dan statement lagi, dan untuk else statement lalu ditutup dengan and if. Jika pegawai dengan nama get di set manager ID 102, maka contohnya seperti pada gambar. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job ID sama dengan sa_rep, set departemen numbernya jadi 80. Jadi kita berikan if sederhananya seperti ini. If vname sama dengan vargas, then vjob di set sref maksud saya, lalu v departemen no di set 80 dan diakhiri dengan if. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, jika vname sama dengan vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen numbernya jadi 60. Jadi penulisannya seperti ini. Jika if vname sama dengan vargas lalu ditambahi dengan and, karena tadi dan gajinya lebih dari 6.500, maka ditambah dengan n, salary lebih besar 6.500, then lalu ditempatkan set departemen numbernya jadi 60 dan diakhiri dengan NIF. Alur eksekusi if then else adalah seperti berikut. If kondisinya true, maka action including future if statement. Lalu apabila kondisinya tidak true atau not true, maka else action dan selanjutnya. Perintah if dan else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v_5_years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Maka contohnya dapat dilihat pada bawah. Contoh perintah if dan else. Pada contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun
pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v. Jika nilainya king, maka set variabel vjob sama dengan add underscore price. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan xt underscore clock. Jadi contohnya seperti ini. If name sama dengan king, then maka vjob sama dengan add underscore price. Dan apabila tidak, maka vjob sama dengan x underscore cross. Lalu enter. Alur eksekusi perintah if dan else if adalah sebagai berikut. Alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari jumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If V departemen 0 sama dengan 10, then V bonus sama dengan 5.000. As if V departemen nomor sama dengan 80, then V bonus sama dengan 500. Else maka V bonusnya jadi 2.000 dan ditutup dengan dapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if karena penggunaannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Untuk berikutnya adalah ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v grade dan memberikan hasilnya pada variabel v appraisal. Pada contoh dapat dilihat pada kotak. Menangani nilai nol. Pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Berikut adalah tabel logikanya. Kontrol iteratif, perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Pertama, basic loop, perulangan tanpa kondisi. Kedua, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop, contoh penulisannya seperti pada gambar loop statement, lalu bla 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 exit when kondisi dan diakhiri dengan end loop. Merupakan bentuk sederhana dari loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Contoh penggunaan basic loop seperti pada contoh. Loop di atas menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101, 102, 103 dengan isi nilai yang sama yaitu Montreal dan CA. While loops, cara penulisannya while kondisi loop statement dan end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Berikut ini contoh penggunaan perintah while loop. Program di atas
Hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. Deng 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 deng. Nah, ini adalah for loop. Cara penulisannya adalah for, counter, in, reverse, lower bound, upper bound, loop, statement, statement, diakhiri dengan loop. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound atau upper bound menggunakan ring dari variabel counter. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop, tapi perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya saja. Pada program ini menggunakan perintah for loop. Petunjuk counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop yang tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik bentuk ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan digitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali ada perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasinya diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Berikut ini contoh penggunaan nested loop dan label. Seperti diketahui, untuk keluar dari loop yang pertama menggunakan exit, maka akan keluar. Pada contoh di atas ada dua loop yang diidentifikasikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diupdate oleh delimiter. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas seluruh program. Kita sudah sampai ke ringkasan, teman-teman. Pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol kondisional, if, basic case, loop, dan yaitu basic for dan while loop. Lalu perintah exit yang digunakan untuk keluar dari loop.